Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita punya di konten obrolan santai. Tapi mungkin di episode kali ini ada sesuatu yang berbeda. Karena kita biasanya kalau nggak bahas unboxing, terus praktikum metafisika atau membahas fenomena lainnya, kali ini ada yang berbeda ya Om ya? Iya. Karena kita akan membahas apa? Pengalaman kita sewaktu di Alaspe. Nah, Jadi ini di luar dari prediksi dan skrip kita, skenario kita gitu. Jadi di luar itu semua gitu rencananya. Jadi seperti yang udah kita janjikan kepada teman-teman semuanya, bahwasanya perjalanan akhir kisah Tanah Jawa di tahun 2020 ini memang destinasinya adalah di Alas Purwo itu sendiri. Tapi ya ini ya Om ya, kalau misal ini kan sebenarnya kan sebuah rangkaian tidak sengaja gitu kan. Iya. Kenapa Alas Purwo bisa menjadi destinasi akhir? Kalau menurutku pribadi kan karena mungkin anggapan Alas Purwo adalah tempat yang paling wangker sebelumnya. Tapi sebenarnya ada alasan tersendiri nggak sih kenapa Alas Purwo memang kita letakkan di akhir-akhir itu kenapa? Iya, ini sebenarnya satu rangkaian penutup ya Mas dari seri tahun 2020. Jadi mungkin ada beberapa kabar miring gitu ya, terakhir tutup tahun maksudnya, tutup buku gitu. Kita pilih di Alas Purwo kenapa? Karena memang ini sebagai jejak peradaban dari Tanah Jawa itu masuk pertama. Purwo sendiri kan tua Mas, lama gitu. Nanti bisa mungkin sudah disimak ya setelah ini tayang. Dan memang di situ awal kesannya itu yang kita dapat sebenarnya angker wingit. Tapi justru keramatnya Mas. Dan satu hal yang pernah kita rasakan di situ itu bukan kemudian mencari sosok Black Giant yang paling gede di Tanah Jawa, bukan. Tetapi ternyata esensi atau cerita Napak Tilas sebenarnya seperti apa gitu. Karena kalau di perjalanan sebelumnya kan aku kan selalu menyinggung kayak Om Hawa, apakah mungkin di Alas Purwo itu ada rajanya Genderuwo itu? Kan aku selalu bilang kayak gitu kan, karena itu penasaran sebagai orang apa pasti kayak gitu. Iya tapi benar. sangat-sangat berbeda lah ketika kita masuk ke sana. Iya, jadi ini memang kita waktu itu berangkat ke Banyuwangi tepatnya hari Rabu ya. Hari Rabu, kemudian kita hari pertama tiba di Banyuwangi itu hari Kamis dini hari. Sorenya kita ke Rawabayu kemarin, ke Rawabayu. Dan ini sebenarnya ada ini Mas Genta, pengalaman saya yang unik gitu, yang sempat saya cerita waktu di jalan. Jadi malamnya itu saya bermimpi gitu, didatangi sosok-sosok laki-laki sama perempuan. Itu yang satunya masih simbah-simbah gitu ya, usia sudah 60-70 tahun, yang satu masih muda, masih 20 tahun. Simbahnya ininya panjang jenggotnya. Dan di situ yang unik waktu saya masuk ke Alas Purwo itu ada perpustakaannya Mas. Ini secara alam bawah sadar di alam mimpi ya. Kemudian oleh beliau dipinjami kitab itu. Kitab diambilkan sama mbaknya itu. Singkat cerita, kitab itu saya ditanyain, anak kesini mau membahas tentang apa? Sejarahnya kan Alas Purwo ini banyak banget. Dari sejarah geologi sampai dengan peristiwa-peristiwa kerajaan sampai hari ini aktual semuanya ada. Karena waktu itu kita ke Alas Ketonggo dulu dan membahas tentang Raja Brawijaya yang kelima, akhirnya kita relevan membahas ke itu. Jadi Raja Brawijaya V, Sabdo Palon, kemudian juga Tawang Alun, Prabu Tawang Alun. Setelah sampai situ, kemudian paginya saya terbangun, kemudian paginya berangkat. Pas di Rawabayu Mas, ternyata di situ ada pemakaman atau makam dari Kiai Jenggot sama itu. Oh, makam Mbah Jenggot di atas sampingnya candi macan itu ya? Iya benar, ada itu. Jadi ini bahkan nggak ada risetnya sama sekali. Dan di situ memang ada dua Mas, ada dua makam dan diyakini juga suami istri di situ. Ternyata mbaknya yang muda itu istrinya sepertinya. Saya kira asisten perpus. Karena Mbak Jenggot itu ini
Bilangnya seperti kepala ini Mas, kepala perpustakaannya Alas Purwo secara tidak terlihat gitu. Jadi bukunya itu banyak di situ Mas, kitab-kitabnya itu. Karena jujur ya teman-teman, mungkin kalau dari tim Kisah Tanah Jawa sendiri datang ke Alas Purwo pun bisa dibilang ya apa ya, faktornya adalah surprise kita di sana menemukan apa, ya itu yang akan kita ceritakan. Karena kalau membahas Alas Purwo kita nurut ke satu cerita sejarah, menurutku cerita di sana itu sangat-sangatlah banyak. Dan mungkin dari segi waktu pun andai kita bisa, kita pengen hidup di sana seminggu. Iya, benar. Ya, gitu. Karena waktu itu kita di sana cuma 2 hari, jadi keterbatasan cerita pun ada. Jadi kita cuma pick tempat yang kita temui apa, dan itulah yang akan kita ceritakan. Tapi ya karena namanya Alas Purwo, ya namanya juga alam bebas gitu kan, yang namanya tim Kisah Tanah Jawa waktu itu datang berapa orang itu? 13 orang, iya. 13 orang. Yang nilai pas dan datangnya di Friday 13. Benar. Friday 13 lah, Iya. Friday 13. Jadi waktu itu kita pas hari Jumat juga ya, waktu itu pas kalau nggak salah waktu itu Jumat apa ya? Kalau Jumat Kliwon enggak, tapi pas bener Friday the 13. Tanggal 13 kita hari kedua setelah semua surat berkasnya selesai. Jadi kita kemarin legal ya, resmi kita mengurus surat-surat ke Balai Konservasi dan izin-izin kanan kiri juga, baik ke kepolisian juga ke Koramil ya, tidak salah. Terus hari kedua itu kita mau explore seluruh Alas Purwo ceritanya. Tetapi memang ada gua-gua utama yang tidak boleh dikunjungi. Lantas menurut referensi yang kita dapat, kita mencari gua yang lain karena di sana ada puluhan ya Mas ya. 40 kalau nggak salah. 40 yang lebih. Selama ini terdata baru 40, tapi masih banyak lagi. Iya, ada banyak. Terus kita mulai start habis maghrib, kemudian jalan mulai ke situsnya itu habis isya. Jadi kita pas di jalan itu benar-benar masuk hutan. Jadi tidak semuanya boleh diizinkan. Kita karena sudah mengantongi izin yang resmi, kita boleh diizinkan membawa kendaraan waktu itu. Pertama kan kita ke daerah pantainya dulu Mas. Terus habis ke pantai itu kita yang paling ujung tuh, ke Teluk itu. Pelengkung, Pantai Pelengkung. Pantai Pelengkung itu ya benar. Lalu kita mau pulang nih ceritanya. Coba kita mencari jalan setapak. Karena menjadi keywordnya waktu itu jalan setapak. Ya, dengan anggapan kan kalau kita lihat ke kanan, jalan setapak kanan pasti akan tembusnya ke pantai. Tapi kalau ke kiri ada kemungkinan kita akan ketemu gua. Gua, ya benar. Jadi memang kita berjalannya itu menusuri pantai, bibir pantai. Karena posisi dari Alas Purwo sendiri kan semenanjung gini. Jadi utara pantai laut Bali, di sini ada pantai juga, di sini Samudra Hindia Selatan. Jadi kita jalan, kemudian Mas Wendy ya waktu itu ya menemukan, kita turun masuk. Jadi kita menceritakan objek apa yang kita temukan. Kita jalan-jalan, kita waktu itu temukan tentang rumpun babu. Terus pohon yang gede banget tuh Mas. Ya. Yang mungkin 30 orang kalau ngintarin gini nggak cukup. Waktu itu kita baru sekali sih aku lihat pohon. Maksudnya ketika kita ngeliat atas ujungnya nggak kelihatan. Terus kita jalan-jalan terus, sebenarnya yang menjadi titik itu kita mencari Gua Lawa. Gua Lowo ya. Gua Lowo waktu itu. Jadi memang kalau di Alas Purwo itu kan didominasi dengan struktur bebatuan karst. Ya. Karena bentukannya memang mungkin hanya ini ya, dari pembentukannya dulu kan dasar laut yang dangkal, kemudian karena ada pergerakan lempeng bumi terdesak naik. Kita mau mencari itu. Kemudian kita jalan terus, gitu. Kita masuk sekitar jam 11, ya jam 11 malam, gitu. Kita masuk terus. Sebenarnya gini ya, maju nanggung, mundur tak mau, gitu. Karena sebenarnya yang menjadi patokan kita waktu itu adalah suara ombak. Itu. Dan percabangan di dalam itu nggak cuma 2 ya teman-teman ya. Kadang kita ketemu 3, kadang kita ketemu 4, kadang kita ketemu 5. Dan itu cabang kita harus milih kayak gitu. Dan waktu itu sempat kru dari kita, Mas Dova, waktu itu ninggalin plaster merah. Awal-awal capek. Nah, kalau udah capek ya wah. Ninggalin plaster itu. Dan waktu itu juga yang menjadi tantangan buat kita, waktu itu memang kondisi mau hujan. Sehingga suhunya itu naik gerah gitu sampai basah semuanya. Terus waktu kita seperempat perjalanan sebenarnya itu stok air mineral kita habis. Cuma bawa 2. Karena kita kira masuk jalan setapak itu cuma ya paling jalan sejauh-jauhnya sejam langsung ketemu gua. Kalau kita berdasarkan data itu ya, data yang nggak ada jaminan wah kamu bakal tersesat, berarti cuma 1 jam harusnya sampai gitu. Tapi kan
Kita nggak tahu, kita cuma bawa aqua yang segini tuh 2 buat 13 orang. 13 orang. Terus yang ketiga pakaian kita apa adanya. Jadi baik saya sama Mas Genta waktu itu cuma pakai celana pendek terus pakai sendal. Ini bekas-bekasnya masih ada nih, darah. Nah, ini aku juga darah ini, tuh Mas. masih. Ini juga nih. Terus kita jalan terus karena sudah nanggung dan kita berpendapat mengikuti suara ombak itu nanti kita ketemu jalan yang tadi, jalan utama. Pantai Pelengkung. Pantai Pelengkung. Nah, terus kita jalan, waktu itu saya masih ingat sekitar jam 1 malam dini hari, hujan. Hujan itu. Dan kita pas di pinggir Kalisat, sama sungai yang kering, kita istirahat di situ agak lama, waktu itu kurang lebih 40 menitan, karena kita jam 2 kemudian jalan, yang kita rasakan semuanya sudah habis. Kemudian hujan deras, dan karena vegetasinya sangat lebat, sehingga air hujan yang turun itu tidak membasahi sampai bawah. Dan waktu itu Mas Genta punya pengalaman yang mungkin melihat apa gitu, Mas. Mungkin bisa diceritakan. Iseng-iseng aja sih teman-teman, karena mungkin ya namanya penasarannya orang awam ya, maksudnya kan kalau mungkin Om mau udah sering ngeliat gitu, tapi aku kan penasarannya kan kadang besar gitu. Dan ketika datang ke Alas Purwo, masa nggak ada sih rasa ingin melihat sesuatu, itu pasti ada, karena sebenarnya waktu survei yang dilalai kayak gitu. Aku nggak tahu itu mungkin capekku atau enggak. Waktu itu aku sama Wendy tuh dengar suara, pertama suara wanita satu, terus yang kedua kita lihat sinar merah. Sinar merah habis maghrib itu sinar merah, tapi di tanah gitu loh, maksudnya nggak yang gini. Kalau gini kan mungkin bisa jadi cahaya apa, tapi itu di tanah gitu kan. Akhirnya di kesempatan kedua mencoba penasaranku masih berlanjut lagi. Kemudian waktu itu kita juga ada ini juga ya, teman-teman kita yang ikut, ada Pak Urang, Mas Ferry sama Mas Gado juga. Dan sama Mas Gado tuh aku sempat tanya, Mas biasa pengen dulu, ya wes gampang gitu kan. Dan malam-malam waktu itu semua gelap gitu. Dan aku berani jamin Alas Purwo itu adalah hutan yang menawarkan kegelapan abadi. Maksudnya kegelapan abadi karena vegetasinya terlalu rapat. Jadi ketika lampu mati kamu nggak akan melihat apa-apa. Cahaya langit pun kamu nggak akan lihat kayak gitu. Benar. Dan benar-benar peteng kamu kayak merem kayak gitu. Dan tiba-tiba, ya ini bukan tiba-tiba sih, mungkin Mas Gado juga ingin merealisasikan keinginan saya itu kan. Dia entah nembang apa gitu. Nembang yang katanya memang bisa kemudian namanya suluk atau suluk apa gitu kan. Intinya adalah memanggil, ya kalau ini berhasil akan memanggil danyang atau yang jaga di daerah ini siapa gitu kan. Dia nyanyi. Aku sama Wendy waktu sebelum lampu dimatiin aku sempat lihat-lihatan gitu, kok kayak ada suara orang nembang ya gitu kan. Udah semua perasaanku udah nggak enak gitu kan. Dar habis itu udah diam, terus terdengar lagu Novemberin kan. Kalau HP ini kalau nyala gini kan jadi salah-satunya cahaya gitu kan. Nah Mas Gado itu ngasih HP-nya tuh ke aku gini, jadi kayak cahayanya masuk ke aku dari samping gini loh. Gini perasaan udah nggak ada, dirundung ketakutan yang sangat-sangat benar. Dan waktu itu aku lihat belakangnya Wendy, 1-2 detik aku lihat das wanita besar banget, dan di sampingnya ada kepala terbang. Aku nggak tahu itu apa, aku bahkan tidak akan menanyakan itu apa juga, karena ya mungkin itu experience pertama aku melihat yang kayak gitu di tempat yang kayak gitu ya Om. Iya. Segelap itu, maksudnya nggak ada sinar sama sekali ya, bahkan air hujan pun tidak masuk. Tapi memang waktu itu saya dikasih tahu Mas Gado ya bahwasanya di situ memang banyak kepala-kepala, Mas. Kepala-kepala terbang. Iya, yang sempat kita ceritakan di awal gitu. Dan satu hal lagi sebenarnya ini yang menjadi tantangan waktu itu, karena kita melewati jalurnya itu Tiger Track waktu itu. Jadi kita memang ada peringatan itu, hati-hati, itu Tiger Track pertama. Berarti macan di sana itu tidak di darat, maksudnya tidak di tanah ya Mas, tapi bergelantungan di pohon. Seperti kucing hutan gitu. Terus yang kedua adalah musim ular berbisa, terutama kobra waktu itu bertelur. Yang ketiga memang kita melihat sendiri itu lipan atau kaki seribu ini apa? Kelabang dan kalajengkingnya ketonggeng, jadi yang hitam gede-gede itu. Dan sempat berkeliaran di sekitar kita memang. Di lokasi ini kemudian kita setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Kita hati-hati waktu itu, jadi kita memang harus melihat atas dan bawah, karena ranting di sini sangat tajam gitu, jadi memang bisa mengancam muka dan kaki. Tapi kaki kayak dikakar kucing Mas rasanya. Mungkin bisa dibilang gini teman-teman, kalian udah nggak akan menganggap
Alas Purwo itu sebagai tempat angker lagi. Iya. Dah, yang kalian peduli hanyalah oh mungkin aku ketemu macan, ketemu ular, atau ketemu singa lah. Itu mungkin yang ada di ini ya. Ini kita lagi adventure gitu ya. Iya benar, dan sebenarnya begini, kalau memang kita melihat makhluk halus ya di situ, makhluk astral yang kastanya tinggi, yang sifatnya sudah tua, sepuh, itu justru di sana ibarat kata sudah tidak terpengaruh atau tidak kena dengan hawa manusia. Ya. Sehingga sosok-sosok yang waktu itu saya tangkap, sebenarnya dalam tanda kutipnya itu umum, Mas. Dan memang tidak ada keterikatan dengan manusia sama sekali. Jadi memang hidupnya itu hayati gitu, di alam liar gitu ya, tidak akan peduli dengan manusia yang ada di situ, tidak kemudian eksistensi, menggoda, menampakkan diri. Hanya orang-orang yang waktu itu memang diberikan berkah ataupun diberikan penglihatan seperti Mas Genta tadi untuk melihat. Jadi waktu itu saya sudah fokusnya itu melihat tracknya zaman dulu seperti apa. Kemudian kita teruskan dan waktu itu menjelang subuh 3:30 kita mendengar suara deburan ombak. Surga ketemu jalan raya. Terus waktu itu kan yang kita tangkap kanan kiri sudah pohon bakau, udah vegetasinya udah renggang. Kita jalan-jalan terus, kita sampai pantai, tetapi menjadi pikiran kita satu, pantai seharusnya kita melewati jalan, tapi tidak melewati. Dan waktu itu kita sampai sana, beruntung ini sebenarnya, kita sampai di Kampung Nelayan. Tak potong sedikit. Iya. Jadi waktu kita tembus itu, ada yang namanya nelayan itu kan ada kayak entah tuh untuk Bedeng ngangkutin gitu. apa enggak, ini bentuknya kayak keranda. Wah, Oh iya, aku iya, tak- ada itu juga. ketemu keranda kayak gitu kan. Aku udah Bawa- takut duluan aku. Bawa ikan tuh loh Mas, bentuknya memang panjang kayak keranda persis gitu, dari bambu lah Ya, dari bambu. dianyam gitu. Di situ Terus lah. akhirnya waktu itu kita ini Mas, ketemu nelayan ya, warga lokal, kita kemudian ngobrol-ngobrol. Dan itu sebenarnya ini juga loh, mungkin teman-teman juga ngerasain selain haus, capek, kemeringat, basah, mungkin mules. Mules. Karena kita makannya yang di pantai apa itu, Teluk itu. Oh, telur pedes Terus banget. banget kan itu. Terus waktu itu ini Mas, sebenarnya saya ngempet kan, udah sakit perut. Karena tanya bapak, Pak ini toilet mana ya? Nggak apa-apa Mas, jadi kucing aja gitu. Itu loh, ngerok di Ngerok. pasir, tapi kan saya nggak bisa Mas, minta ampet gitu. Terus akhirnya kita nunggu di situ, ya nggak ada apa-apa, waktu itu mau dibikinkan kopi ya, cuman panas kan. Terus kita nunggu sunrise, setengah 5 pagi. Dan itu jadi momen spesial loh, ya karena itu Iya. jadi sunrise apa? Java. Sunrise of Java. Ya, karena Banyuwangi sendiri memiliki julukan itu The Sunrise of Java. Jadi kita melihat pertama kali matahari terbit di ujung timur tanah Jawa. Iya. Jadi 4:30 di sana sudah naik. 4:15 tuh udah ada sinar matahari lah pokoknya. Iya. Lah, kayak gitu. Terus jam 5:04, akhirnya setelah kita berbincang-bincang dengan bapaknya di situ, kita diantarkan untuk pulang. Iya. Dan Untungnya ada yang nganterin. Iya, dan waktu itu dikasih 2 opsi. Jadi pertama kita susur pantai, yang kedua apa kembali lagi lewat jalan itu. Kan Opsinya kita itu. mikirnya gini teman-teman, kita masa jam 11 keluar jam 4 sampai pantai itu. Andai kan kita balik lagi kan berarti 11 sampai jam 4 itu kan berarti 5 jam Iya, ya. 5 9. jam. Lalu apakah kita harus balik lagi 5 jam? Itu kan udah ketakutan karena waktu aku tanya sama nelayannya aku masih ingat, lah Pak di dekat sini nggak ada jalan aspal apa? Kalau misalnya ada jalan aspal kan mungkin hanya beberapa orang aja yang mungkin yang balik terus akan Ambil. jemput kita di sini kayak gitu. Tapi kok wah ya mboten enten Mas. Dalannya mau mriko mau nek mboten ya susur pantai. Iya. Tapi waktu itu kita nggak bisa susur pantai karena lagi pasang. Pasang, dan justru kalau susur pantai menurut kita karena jam 6 itu sudah panas, justru ini malah lebih menguras tenaga. Akhirnya kita ngikuti arahan bapaknya. Waktu kita pulang jam 5:30 waktu itu, sebenarnya kita mendapatkan pemandangan yang istimewa Mas, menurut saya. Pertama suara kicau burung yang khas. Jadi melihat cucak hijau, juga di situ burung-burung macam-macam. Kupu-kupu, serangga-serangga eksotik, dan juga saya menemukan beberapa flora bunga-bungaan yang memang seperti benar-benar taman nasional Mas, kita menemukan itu. Lantas kita pulang waktu itu saya tanya bapaknya, Pak ini masih lama Pak? Enggak, kita sudah setengah jalan gitu. Kita jalan terus, waktu itu sampai 3 kali saya tanya, Pak ini sudah setengah jalan ya gitu. Sudah setengah jalan Mas? Kayaknya enggak, jauh seperempat. Yaudah Mas seperempat, ini malah tawar-menawar ya, sama teman sendiri seperempat aja Pak gitu. Kita jalan terus, kita melewati jalan itu memang jalan sebelumnya sama, cuman yang berbeda ternyata dari warga lokal memiliki jalan tembus, sidatan. Jadi yang harusnya ke sini, beliaunya belok sini lurus. Terus waktu itu
kan haus mas. Bapaknya bilang nanti dapat ini ada minuman di motor saya. Dapat sampai sana itu segini. Nah ini teman-teman, biasanya kalau kita sedang berada di alam itu kan namanya sifat asli manusia itu akan terbongkar. Nah, sebenarnya itu air minum ini kan Om Hawa masuk rombongan kedua, saya masuk rombongan pertama. Ada 2 rombongan. Nah, air minum tinggal segini itu adalah sifat asli manusia saya. Karena waktu saya udah ngerasa saya waktu jalan itu saya udah kunang kan sebelumnya kan mungkin ya tidur saya nggak bener ini apa jadi kayak wah aku harus minum banyak akhirnya udahlah rombongan kedua tak sisain sini karena ya udah Waktu itu kan yang terakhir tuh saya Pak Orang, Gilang sama Rakyat. Waktu itu saya ngambilnya minumnya paling segini itu bagi bertiga, nah kan nggak kumanan. terus sebelumnya segini Soalnya saat teguh lah gitu, saya penting kuat dulu. Terus kita nyari daun lah mas, kalau enggak ketemunya bapaknya bilang, wes pokoknya jalan terus saja. Lah waktu kita jalan terus, kita udah ngikuti pasrah kan. Kita senengnya itu ketemu tas. tas biru. Itu penanda. Terus pikir kita akan keluar jam 9, ternyata kita keluar jam 7 pagi. Jadi berangkat waktu itu 4,5 jam, pulang 1,5 jam. Ya memang kita berhenti sempat cerita macam-macam ya. Ternyata setelah diukur-ukur waktu itu kalau nggak salah 6-7 kilo mas perjalanan kita. Jauh lah ini. Hampir segitu, dan perjalanan kita itu tidak dari sini tapi ke utara, agak ke sini. Kalau ngeliat petanya muter. Melengkung harusnya bisa lurus tapi kita melengkung agak melengkung itu. Mungkin kayak apa ya? Poin yang bisa diambil sini kenapa kok tim KTJ sampai bisa kesasar menurutku ya ini adalah ya alam dengan segala kemungkinannya Om. Iya benar. Jadi sebenarnya apa yang diberikan ke kita itu adalah kita diminta untuk napak tilas. Bahwasanya kakek nenekmu leluhurmu dulu itu kalau babat alas jalan itu seperti ini gitu loh mas. Bagaimana rasanya gitu membawa senjata, membawa perlengkapan yang kurang. Jadi lebih kita ke heritage moment tourism gitu. Jadi lebih ke heritage-nya. Tidak merasakan sosok astral gitu. Itu sih mas pesannya satu. Benar. Jadi ya namanya kesasar di Alas Purwo dengan banyaknya situs karena mungkin situs-situs di sana juga masih banyak yang jarang dijamah manusia kayak gitu ya karena di mungkin yang utamanya kan memang Gua Istana, Gua Padepokan sama Gua Mayangkara. Tapi kan di luar 3 gua ini kan masih ada gua banyak gua lain dengan segala keindahannya dengan mungkin segala apa ya kuatnya spiritual yang tersimpan di dalam tempat itu sebenarnya banyak dan yang laku pun juga banyak juga ya. Benar. Jadi ini pengalaman kita pertama. Jadi nanti nextnya kita akan bahas pengalaman kita yang kedua. Hari berikutnya kita track lagi, kita mencari gua seperti apa dan ada satu gua yang menggoda ya Mas ya. Tapi jalannya memang luar biasa. Kita akan kita bahas di obrolan santai berikutnya. Gitu. Dan sedikit spoiler tentang keberadaan manusia kerdil Alas Purwo. Iya, itu sih nanti. Karena itu sempat ada dokumentasinya juga, tapi nggak tahu nanti bisa di. Ya, soalnya kalian rebukan sama editornya aja. Ya, nanti bicaranya pokoknya kalian di kolom komentar kalian rebukan sama editornya. Iya. Ada satu fenomena yang unik sebenarnya dan memang terekam waktu itu. Iya. Jadi mungkin sekian ini adalah pembahasan part 1 dari Behind the Scene Alas Purwo. Ini mungkin nanti akan kita upload juga versi uncut-nya mungkin ya 4 jam dengan subtitle dan segala macam. Enggak tanpa subtitle. Kalau 4 jam kasihan subtitle ya. Ini perjalanan kita dari awal masuk sampai akhir keluar di hari pertama waktu kita ke Surat itu mungkin bisa sampai 2 jam. 2 jam lah ya. 2 jam mas. 2 jam. PP itu. Itu akan kita tayangkan juga, santai aja itu kan jadi behind the scene night vision gitu ya, night vision. Ditunggu aja. Jadi khusus bulan Desember ini adalah edisi spesial Alas Purwo di tempat-tempat yang pernah akan kita kunjungi, kita akan upload semua versi BTS yang akan kita upload semua sih. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya sabarlah menanti per episode-episodenya karena pasti akan ada cerita menarik, penggalan historis yang menarik juga dan pengalaman-pengalaman yang kita nggak tahu ya, mungkin ketika kita jalan kita kan cuma ngerekam aja. Nah, kalau kalian lihat, itu kan udah bonus kalian kayak suara apa juga, karena pasti rame itu mas nanti. Iya kayak gitu. Itu benar-benar kalau ditanya mungkin Mas Genta mau pengalaman paling berkesan di desa Tanah Jawa kemana? Kalau saya jawab ya kemarin itu mas. Kemarin itu top lah ini. Mungkin kedua setelah Gua Langse mungkin. Nah, sebelumnya Gua Langse itu udah cukup lama. Kemarin itu
Intinya buat kita pribadi ini menjadi perjalanan yang berkesan. Nanti dari versi uncut-nya kan waktu itu kita hanya fokus kepada jalan dan segala macamnya. Ya kalau kalian lihat apa, ya itu adalah bonus untuk kalian semuanya. Iya. Gitu. Ya wes teman-teman, jadi iya. cukup sekian ya Om ya. Iya, cukup sekian. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menunggu juga kita selama 1 tahun ini. Sebenarnya kita maaf ya tidak 1 juta subscriber, kita juga ada acara ke Alas Purwo juga. Jadi kemarin sudah bersabar nunggu kita selama 4 bulan karena memang prosesnya cukup lama, dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan ataupun memberikan pengalaman-pengalaman di Alas Purwo yang nanti menurut penilaiannya semoga memuaskan, menyenangkan gitu ya Mas ya, luar biasa gitu. Mungkin sebelum kita tutup, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video-video Kisah Tanah Jawa edisi Alas Purwo selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.